Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil agyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdolih. Saudara-saudaraku, kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Jadi ada saudara-saudara kita yang bertanya, apakah Rasulullah SAW pernah fana atau pernah mengeluarkan kata-kata syatohat ataupun mabuk? Maka kita jawab pernah. Karena begini, Rasulullah SAW sendiri sebelum turunnya Al-Quran, beliau itu sebenarnya sudah ma'rifat. Jadi baginda Nabi SAW itu sudah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum adanya Al-Qur'an. Caranya ma'rifat bagaimana beliau? Beliau memakai tanda-tanda kepada diri sendiri dan tanda-tanda alam. Maka itulah yang disebut oleh para ulama Al-Qur'anul Qadim ataupun Kitabul Wujud. Maka orang-orang yang berada pada makom itu pada biasanya kalau terlalu fana dalam melebur keakuannya, mengeluarkan kata-kata yang sembarang kata, seperti kata-kata orang-orang mabuk. Contoh ya, orang-orang mabuk cinta seperti Laila dan Kois. Tatkala aku lewati kota Laila, kuciumi dinding-dindingnya. Bukan cintaku kepada dinding itu, tetapi cintaku kepada Laila yang menghuni dinding-dinding itu. Bahkan sampai anjingnya Laila dicium dan sebagainya. Itu orang-orang yang tidak peduli dengan dikelilingi makhluk di sekelilingnya, itu tidak peduli dia, sehingga dia tenggelam melebur keakuannya kepada kecintaan kepada Allah. Makanya ulama-ulama syariat, ulama-ulama fikih yang hanya di syariat saja, di kedudukannya hanya di syariat, tidak masuk di dalam kedudukan ilmu ma'rifat hakikat tasawuf, itu tidak menerima kata-kata syatohat, maka dia menghukumi zindik. Maka kata-kata zindik itu kata-kata untuk menakut-nakuti si orang-orang tasawuf. Orang-orang itu ma'rifat ditakuti dengan kata-kata zindik, supaya orang-orang awam itu jangan meniru orang-orang yang mabuk itu. Nah, seperti itu. Jadi disuruh untuk berhati-hati di dalam ilmu-ilmu tasawuf. Kalau orang-orang yang betul-betul mabuk di situ, betul-betul fana, nah itu enggak apa-apa, betul-betul yakin kita itu adalah hak, itu harus dibenarkan dan bahkan benar sebenar-benarnya. Tapi ketika didengar oleh orang-orang yang tidak paham, rasanya itu, fananya itu pasti mengkafirkan. Jadi rasanya itu, pengalaman spiritualnya itu dalam keadaan mabuknya itu tidak boleh disampaikan ke orang. Rasulullah SAW sendiri pernah bersabda, tiba-tiba disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menutup lidah beliau. Agar apa? Supaya terpelihara dan terlihat syariatnya Muhammad SAW. Maka para sahabat mengumpulkan semua hadis-hadis Nabi, tetapi kadang Nabi melarang mencatat semuanya hadis itu. Nah, terutama hadis-hadis yang sangat rahasia. Karena kalau dicatat semua, itu dicatat kemudian ditulis, itu bisa membawa fitnah-fitnah besar di kalangan orang-orang pada saat itu. Notabene-nya masih banyak yang Islam, masih banyak yang belum paham, dan itu pada saat di Mekah. Makanya para sahabat membicarakan soal-soal yang mendalam, ya, itu dalam keadaan tersembunyi. Makanya Nabi sering melarang, karena tidak semua umatnya Nabi itu mencapai derajat itu, apalagi di zaman itu. Nah, di zaman itu, makanya Nabi SAW itu sangat merahasiakan keilmuan tauhid itu. Makanya biasanya Nabi kalau berbicara tauhid, ma'rifat, itu dibisikkan kepada sahabat-sahabatnya itu, kepada Sayyidina Ali, kepada Sayyidina Abu Bakar, ya, kepada sahabat-sahabat lain, dibisikkan oleh baginda Nabi, atau dalam keadaan sembunyi-sembunyi, tertutup. Apalagi kita tahu pada saat itu di Mekah 13 tahun, ya, sembunyi-sembunyi, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah itu poinnya. Kemudian Rasulullah SAW sendiri apakah pernah syakar, apakah pernah mabuk dan mengeluarkan kata syatohat?
Beliau pernah bersabda, aku Allah ada Tuhan, aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Pernah. Itu hadisnya sahih. Itu ditemui dalam kitab tasawuf, ya, yang sangat dalam isinya. Itu saya lupa kitab apa, itu sangat ada di dalam kitab itu. Maka apabila kita syak dan ragu dalam hadis ini, maka kita digolongkan orang-orang yang tidak percaya kepada baginda Nabi. Sementara itu hadis sahih. Contoh. Itu contoh. Nah, maka itulah pertanyaan-pertanyaan dari guru-guru kita juga, ya, pertanyaan dari guru-guru kita ini, yang guru-guru itu ditanya oleh muridnya, dirahasiakan. Maka orang-orang yang telah mencapai makom itu dinamakan makom-makom yang tinggi, al-muntahi, atau dalam Al-Quran itu disebutkan al-mala'il a'la, orang-orang yang kedudukannya tinggi, derajatnya tuh tinggi. Orang itu betul-betul hakikat semata-mata, ma'rifat semata-mata. Nah, kelihatannya dikafirkan, dizindikkan hanya orang-orang yang duduk di kedudukan syariat. Sebab apa? Nah, pandangannya mereka orang yang mala'il a'la itu hanya tunggal, hanya satu, tunggal wujud. Gerak-geriknya itu kesadarannya penuh, total kesadaran Allah. Maka orang-orang yang sampai kepada level itu, derajat itu syakar, mabuk, kehendaknya tidak pernah berlawanan dengan kehendaknya Allah Ta'ala, menunggal rasa, sewujud, senyawa. Semua sifat-sifat Tuhan menjadi sifat dia, sifatnya melebur menjadi sifat Tuhan. Jiwanya telah fana, keakuannya telah fana kepada Tuhan. Siapa lagi yang memerintahkan dan siapa lagi yang diperintah? Tentunya tidak ada apa-apa lagi. Ketika memang betul-betul sudah melebur keakuannya, dengan kebiasaannya dileburkan oleh Allah keakuannya dalam 24 jam kecuali tidur. Paham kan ini? Nah, maka orang-orang yang pada mala'il a'la ini itu telah mendapatkan anugerah yang sangat luar biasa dari Tuhan, karena mereka satu kedudukan dalam ketuhanan, makom ketuhanan. Dirinya, sifat kemanusiaan, keakuannya sudah melebur kepada sifat ketuhanan. Makanya biasanya orang-orang itu berkata dengan syatohat, dengan sembarang kata, karena mereka berdiri sendiri, berbuat sendiri menurut sesuka dia. Kelihatannya dia, tapi itu adalah Allah. Bahkan sering berkata begini, aku yang punya kuasa, aku yang punya alam, aku yang menentukan hukum. Yang Tuhan itu adalah aku, maha suci aku, sembahlah aku, tidak ada Tuhan selain aku. Muhammad itu utusanku, malaikat itu hambaku, semua makhluk menghadap kepadaku. Akulah Tuhan seluruh alam. Semua orang menghadap itu adalah menyembah kepada aku saja. Alangkah besarnya kuasaku. Akulah Tuhan yang hidup, yang tiada mati-mati dengan sendirinya. Tiada ruh, tiada jasad. Nah, akulah Tuhan yang maha besar, yang meliputi alam. Aku ada di mana-mana. Aku ada di arasy, di langit, di bumi. Apabila aku berkata, maka Tuhanku menjawab, hambamu mendengar suara. Alangkah mesrahnya hidupku bersama kekasih. Dia adalah aku dan aku adalah dia. Aku dan aku adalah dia. Aku tunggal dengan Allah. Semuanya. Aku satu tunggal dalam Muhammad. Aku tunggal dengan Adam. Aku tunggal dengan seluruh alam. Akulah Tuhan yang Maha Esa. Aku berbuat menurut sekehendakku. Kalau hendak melihat Tuhan, lihatlah aku. Semua wali-wali itu adalah waliku. Aku berkata dengan sembarang kata. Tak ada satupun kata-kata, tidak ada satupun yang melarangnya kecuali aku sendiri. Alangkah mulianya aku. Akulah lapang, akulah kesenangan, akulah kesempitan. Semua perbuatanku dalam ini adalah baik. Hanyalah makhluk sendiri yang salah sangka. Siapa yang menyangka buruk, buruklah jadinya. Siapa yang menyangka baik, baiklah jadinya. Inilah biasanya. Janganlah pandang zohir semata. Niscaya jauh dari Tuhan. Itulah orang-orang yang biasa dalam keadaan mabuk. Itu di dalam hatinya, di dalam kholwatnya, kesendiriannya itu berkata seperti itu. Tapi kadang-kadang terlontar di mulut.
Apakah ini benar? Apa tidak? Kalau orang yang sudah syakar mabuk, bukan berkata dengan kalam dia, bukan berkehendak dengan kehendaknya, kehendak keakuannya dia sudah melebur. Bagi orang-orang yang paham pasti paham. Tapi kalau orang yang tidak duduk di situ pasti mengkafirkan. Minimal paham. Itulah orang-orang yang al-mala'il a'la. Maka apa arti hakikat yang sungguhnya? Apa sih arti ma'rifat yang sungguhnya? Arti ma'rifat yang sesungguhnya itu adalah Tuhan semata-mata. Tiada campur dengan makhluk. Dialah maha segala sesuatu. Sedangkan makhluk itu asma Tuhan. Allah itu rahasia dari Tuhan. Semua asma Tuhan. Tapi tetap hakikatnya adalah tunggal. Maka bagi orang-orang yang sudah bertemu intisari ma'rifat, duduk di ma'rifat, maka ia tidak perlu lagi menyebut asma'nya atau pangkatnya. Cukuplah dia menyatakan dengan dirinya dengan kata-kata hu atau ah. Ini pun tidak keluar. Tetapi bagi batinnya, cukuplah diamnya. Orang-orang yang telah bulat atau tunggal dalam rahasia itu telah hapus kata-kata syariat, thariqah, hakikat, ma'rifat, melebur semua, habis, melebur, tidak ada lagi yang dikatakan itu. Bukan berarti orang itu tidak bersyariat, thariqah, hakikat, ma'rifat, tidak. Dalam rasa keakuannya itu tidak ada lagi. Saya bersyariat, saya berhakikat, saya berthariqah, saya berma'rifat, tidak ada lagi rasa-rasa itu. Hapus kata-kata ma'rifat itu, hapus. Tinggal hakikat semata-mata, tinggallah semata-mata Tuhan semata-mata. Tinggallah satu pandangan, pandangan syuhud, satu wujud, wahdaniyatul wujud, syuhudul wahda fil wahda. Tuhan memandang kepada rahasia dirinya sendiri. Jadi di sini tidak ada lagi istilah dia merasa syariat, thariqah, hakikat, ma'rifat. Semuanya tidak ada, kosong semata-mata. Ini dalam pandangan batin loh ya, jangan salah paham. Bukan pandangan syariat. Itu adalah zat daripada Tuhan Allah Azza wa Jalla. Maka jelas hanya zat semata-mata, tidak ada sifat yang berdiri di atas zat. Zohir Tuhan, batinnya Tuhan, yang nyata Tuhan, yang batin Tuhan, yang awal Tuhan, yang akhir Tuhan, Tuhan juga tunggal. Jadi yang berlaku pada sekalian alam raya maya pada ini adalah zat semata-mata. Semua takluk kepada zat semata-mata. Maka kata-kata aku di sini murni, tidak lagi diragukan kebenarannya. Makanya ada lagu man ana laulakum. Man ana, siapa aku? Aku di sini ada tiga. Ada aku Adam, aku Muhammad, aku Allah. Kita bahas di sini akunya Allah. Aku di sini Tuhan sekalian makhluk. Diri sebenar-benarnya diri, tapi bukan kita, bukan kita. Kitanya ini ceritanya sudah melebur. Itu bukan lagi makom kemana-mana. Ya. Tapi jangan coba-coba ke sana dulu. Maka terhimpun seluruh alam dunia dan akhirat. Kalau hendak menerangkan ana ini tidak akan cukup. Seandainya kita mau terangkan kalimat tentang ana ini, ananya Allah, kering air laut itu menjadi tinta tidak cukup, saudara. Kayu-kayu, ranting-ranting untuk menulis, kertas, daun-daun itu tidak cukup sampai seumur hidup kita untuk menulis kalimat aku ini, untuk menulis kalimat ana ini. Aku tidak ada habis-habisnya, saudara-saudara. Maka untuk memecahkan satu kalimat tak cukup umur kita ini. Mau umur kita 1000 tahun tidak cukup, hanya kata-kata ana, aku. Inilah tanda kebesaran-kebesaran Tuhan. Ini pun saja satu tetes ilmu rahasia yang dianugerahkan Tuhan kepada si hamba. Satu tetes dianugerahkan kepada wujudnya sendiri, Muhammad, sifatnya setetes embun di waktu pagi. Sedang setetes ini saja banyak orang yang heran, banyak orang yang tercengang-cengang mendengar kata-kata itu. Bayangkan, tercengang tidak dengan perkataan itu tadi? Apalagi umpama 2 tetes. Mungkin ada yang kira-kira mati langsung terkejut atau langsung mendustakan dengan mendengar kabar itu. Sekurang-kurangnya itu pasti orang mengatakan kamu gila murokkab, jahil murokkab, kafir murokkab. Murokkab sudah murokkab tersusun itu, gila paling gilanya itu, kafir paling kafirnya ceritanya. Kalau 2 tetes itu
Tapi kalau orang-orang yang sudah di derajat al-mala'il a'la, tidak heran. Dia tingkah laku hamba itu di alam maya pada itu. Karena semua terjadi karena kudro irada Allah semata-mata. Makanya dikatakan, wa mal hayatad dunya illal mata'ul gurur. Tiadalah kehidupan dunia, hanyalah panggung sandiwara, hanyalah kesenangan-kesenangan belaka, di mana Tuhan sendiri sebagai dalang. Maka kalau sudah tahu rahasia, tentunya tentram dan bahagia hidupnya. Tidak pernah lagi mengeluh-mengeluh. Orang-orang yang sudah benar-benar bulat iktikadnya, tidak ada lagi ketakutan. Maka kadang-kadang orang-orang yang telah merasa nikmatnya karunia Tuhan itu, biasanya ada yang ingin mati sekejap. Mati ajalnya. Dia mau percepat mati di pangkuan. Orang yang demikian itu pandangan baik semata-mata, tersenyum semata-mata pandangannya. Tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi buruk sangka, fitnah, ghibah, dengki, iri, dan lain sebagainya. Maka orang-orang seperti itu berkataannya selalu benar, tidak pernah berdusta. Mereka tidak pernah mengeluh dengan kemiskinannya. Mereka tidak pernah mengeluh ketika dicaci orang. Orang itu telah melekat di dalam hati sanubarinya, tembus kepada nuraninya, tembus ke sirnya, sampai ke puncak arsy. Perasaan ridho, suci, bersih, hatinya, kolbunya, ruhnya, sirnya. Maka hanya dalam pandangan ana semata-mata, akunya Allah semata-mata. Maka ia tidak lagi berkata ana al-haq, aku zat, aku sifat, aku hamba, aku makhluk, aku manusia. Cukup dengan isyarat ana, aku dalam pandangan batinnya. Maka biasanya orang-orang yang sampai makom ini, derajat itu, mabuk, keluar. Padahal itu dalam pandangan batin loh ya, yang saya ucapkan tadi itu. Kalau bisa diam, la sautin wala harfun. Mereka tidak bisa lagi membedakan dirinya dengan Tuhan. Mana Tuhan, mana makhluk, mana dirinya. Dia tidak tahu lagi siapa dirinya, siapa Tuhannya. Dia tidak lagi bisa membedakan mana dirinya, mana Tuhannya, mana makhluk. Dia tidak lagi bisa membedakan siapa dirinya, siapa Tuhan. Dia tidak lagi dosa, tidak lagi tahu dosa, tidak lagi tahu pahala. Hanya dia berkata dengan sembarang kata dengan al-haq, anal haq dalam batinnya, dalam sirnya semata-mata. Karena dia tahu, dialah yang batin dalam hakikat, dialah yang zohir di dalam hakikat, di dalam ma'rifat, di dalam sir, di dalam rahasia. Tuhan dan batinnya Tuhan. Dia berdiri di atas hukum. Dia berdiri di atas hukum, bukan di bawah hukum. Biarpun dia dicela, dicaci, dimanja, kayak mau dipuja-puja, kayak sama. Itulah insan kamil, yang suci, yang murni, tiada noda dalam benaknya. Walaupun satu titik hitam kata-kata kafir atau gila kepadanya dilontarkan, itu dianggap seperti zikir. Itu dianggap sebagai suara-suara merdu, alun-alunan musik yang merdu, cacian, hinaan. Bagaikan seseorang yang meniup seruling-seruling Krishna, seruling-seruling beluk rindu dari surga, cerita surga dunia. Maknanya begitu. Kalam-kalam ilahi, Masya Allah. Suara cacian, hinaan itu nyanyian pelepas rindu baginya, bagi kesepiannya. Tak mampu manusia memutarbalikkan dia punya keyakinannya. Tak ada satupun. Itulah orang-orang yang kolbun salim. Dia tetap tenang, tentram, bahagia. Allah sadar, Allah 24 jam. Orang yang seperti ini dapat dihitung dengan jari. Dialah itu orang-orang kekasih-kekasih Allah. Golongan orang-orang yang sedikit sekali, 72 atau 73 golongan. Maka kita berani menyatakan, kita berani bertanggung jawab, itulah orang-orang yang sedikit. Itulah orang-orang yang keluarga Tuhan. Itulah orang-orang yang ahlullah. Itulah wali Allah. Satu kedudukan, satu kekuasaan, satu kebesaran, satu kemuliaan, tunggal. Itulah insan kamil. Maka nur ilahi memenuhi dari batinnya, nur Muhammad meliputi daripada wujudnya, perasaannya, rasanya. Itulah orang-orang yang malail a'la, tunggal di dalam segala-galanya. Bahkan
Banyak sekali. Kadang biasa mengatakan sangat luar biasa dahsyatnya. Dengan namaku yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, segala puji bagi hanya untukku, karena ia datang dariku dan kembali kepadaku. Makhlukku, tahukah kalian? Bukan engkau yang berbuat, tetapi aku yang memuji diriku sendiri. Akulah yang memuji diriku, atau aku diam saja? Apakah aku tidak kuasa? Aku bebas menurut kehendakku. Aku juga yang menyuruh, aku juga yang mendengar. Apabila aku yang menyuruh, maka satu makhluk pun tak akan ada yang sanggup meninggalkannya. Dan apabila aku yang menengahnya, maka satu makhluk pun tidak ada satu makhluk pun yang mengerjakannya. Itulah tanda kebesaranku dan tanda kekuasaanku dalam setiap makhluk. Apakah kamu tidak mengerti? Apakah aku yang ada? Maka tak usah kamu takut lagi dengan neraka. Tak perlu kau mencari surga. Akulah yang menentukan, wahai hambaku. Karena aku juga yang berbuat. Aku yang melarang. Apabila aku menyampaikan, bukan aku yang mewajibkan apa-apa untukmu. Hanya semata-mata aku menyuruhmu supaya masuk ke dalam jannahku. Apakah kau tak mengerti, hambaku? Bukankah aku merindukan surga? Tapi surga yang merindukan kepadaku. Bukankah itu? Neraka itu sudah lenyap dari. Akankah neraka itu terbit dari surga? Surga itu terbit dariku. Pantaskah aku sujud kepada surga dan neraka? Pantaskah orang-orang yang mencari surga atau takut neraka? Tahukah kalian, wahai segala manusia, dia itu adalah milik. Akulah yang zahir, akulah yang batin, aku yang awal, aku yang akhir. Akulah yang zat, aku yang sifat, aku yang asma, aku yang af'al. Neraka pada hakikatnya, surga pada hakikatnya, itu tiada, melebur ke dalam tunggal wujud, ketunggalan sir. Surga dan neraka tunggal, Allah Muhammad tunggal. Kalau begitu mana neraka? Mana dunia? Mana makhluk? Mana Adam? Mana Muhammad? Mana yang jasad? Mana roh? Manakah yang makhluk itu? Manakah Tuhan itu? Manakah roh? Kamu, kalau kamu masih belum mengerti juga, maka itulah, saudara-saudara, ketika ilmu-ilmu yang setetes tadi yang dibuka itu, padahal bukan duduk di situ, ada orang yang mabuk seperti itu, betul-betul itu sebenarnya memang tidak salah. Dalam itu tadi kalam-kalam itu dalam pandangan batinnya loh ya, bukan di dalam ini. Cuma kita di sini sebutkan tadi perumpamaan, ada orang-orang yang seperti itu, ada kekasih Allah yang seperti itu. Itu juga bukan kehendak kita, itu kehendaknya Allah. Itu bukan kehendak dia, itu tapi kehendaknya Allah. Berkata dengan sembarang kata dalam pandangan sir, dalam kholwatnya, dalam dirinya sendiri. Tapi kadang terlontarkan karena dia berkata dalam dirinya sendiri, bertanya sendiri, menjawab sendiri, hanya sendiri, tunggal. Dan dia pada posisinya itu tidak keluar. Bukan orang itu mengaku Tuhan, mengaku Muhammad, tidak. Keakuannya sudah melebur kepada keakuannya Allah. Inilah makom al-malail a'la, makom yang tertinggi, sangat luar biasa, kelihatan juga bersyariat, kelihatan toriko, hakikat, marifat, kelihatan, tapi dalam pandangan batinnya itu tidak ada lagi wujud selain daripada Allah. Sulit menemukan orang seperti itu. Sulit orang-orang yang menemukan makom seperti itu, makom robbaniyah seperti itu. Ya, mungkin seperti itu. Mohon dimaafkan saudara-saudara, ada kurangnya. Ya, saya minta maaf, mohon ridho, mohon minta relanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.